Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah berpuluh-puluh tema kita bahas itu ya, bahkan bisa sampai pada ratusan kalau kita kombinasi dari kitab yang kita pelajari. Di samping itu ada dari para asatidz yang lain-lain. Di samping itu kita baca juga kitab Al-Firqatun Najiyah wa Thaifah Al-Mansurah. Rasanya kita semuanya itu sudah diberi pengertian bahwa syahadat itu variasi maknanya banyak sekali. Yang intinya orang itu syahadat itu mengembalikan haknya Allah. Saya mulai menjelaskan itu dulu beberapa menit. Tauhid itu Pak, syahadatnya panjenengan dan saya itu mengagungkan Allah, beribadah kepada Allah. Kalau saya pakai istilah beribadah kepada Allah itu kan sudah mulai zaman dulu, mulai kita kecil. Kalau pakai bahasa kitab, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah saja, bukan yang lain. Maka dalam hadis ini juga ada keterangan mengenai hak Allah. Nah, hak Allah itu adalah hak untuk disembah. Saya ulangi, hak untuk diibadahi, disembah. Boleh menggunakan fisiknya ini, dipakai sholat, dipakai ngaji, dipakai datang ke sini, dipakai macam-macam. Boleh menggunakan hartanya, dipakai ibadah. Boleh juga menggunakan hatinya orang, sabar, tidak ngerundel, mencintai Allah, tawakal, dan punya rasa takut dan sebagainya. Nah, itu semuanya adalah haknya Allah, maka kembalikan kepada Allah. Entah jenengan masih ingat atau tidak ya, Nabi itu pernah tanya kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Pertanyaannya begini, nah ini saya tanyakan jenengan sekarang, bisa jawab enggak itu? Alhamdulillah. Ya Mu'adz, atadri ma haqqu 'ala al-ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Siapa yang bilang bisa tadi? Mu'adz, kamu tahu tak? Ini Rasulullah itu bercengkrama dengan para sahabat itu. Enak sekali Pak, ya Allah itulah. Tapi jenengan dan saya tidak usah khawatir kalau tidak pernah ketemu sama Nabi, asal akidahnya baik, tauhidnya tidak syirik ya. Dulu-dulu ada yang tidak ngerti itu ditobati, tidak usah khawatir. Mati masuk surga bersama Rasulullah. Kemarin Pak Handoyo di Bundut ya. Saya pas di Malang itu tidak bisa datang ke sini. Ya itulah manusia di depan Allah itu cuma gitu saja. Ayat yang dibaca imam tadi, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak seorang pun tahu di bumi mana dia akan mati. Nah, ini ngoyong-ngoyong ngaji tauhid itu kalau sudah sudut pandangan tauhid itu sangunya nanti disampaikan kepada Allah itu. Nah, saya balik ke itu tadi, haknya Allah tadi. Haknya Allah itu berarti kewajibannya manusia. Nah, jadi apa kewajibannya manusia? Menyembah Allah saja, mengagungkan Allah.
Maka sahabat Mu'ad tadi ditanya, atadri ma haqqu wa 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Terus Mu'ad, kamu tahu tak haknya manusia itu apa? Haknya panjenengan, hak saya itu. Nah, keterangannya Nabi, saya tidak bahas hadis itu secara panjang lebar karena hadis itu sudah di mana-mana dibahas ya. Haknya Allah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Orang beribadah kepada Allah dan tidak boleh syirik sedikit pun. Di dalam kitab yang berbeda ada keterangan, tapi itu bukan hadis. Annallaha la yardha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Allah itu tidak ridho kalau Allah itu disyirikkan, itu gitu Pak. Gitu kadang-kadang orang bangga dengan kesyirikannya ya, dengan kleniknya, dengan dukunnya, dengan ininya, santetnya. Ini gimana ini orang ini besok di hadapan Allah itu ya? Ya, wis ndak bahas orang lain Pak, bahkan jenengan aja ya. Itu haknya Allah. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, haknya manusia Allah yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Nah, itu yang saya katakan tadi Pak, bahwa Allah tidak akan menyiksa sedikit pun bagi orang yang tidak syirik kepada Allah. Enak luar biasa. Cuma orang syahadat itu kan tidak semua orang memahami bahwa harus diuraikan maknanya, harus diamalkan ini dan sebagainya, dan harus yang syirik-syirik itu harus ditinggalkan. Nah, itu begitu. Nah, sekarang kalau haknya Allah itu hak untuk diibadahi, bulan yang lalu sudah dibahas bahwa Allah itu tidak boleh ditandingkan oleh manusia dalam bentuk rupaka-rupaka. Karena Allah itu punya hak rububiyah. Apa tadi Pak? Hak apa? Apa maksudnya hak rububiyah itu? Hak untuk menciptakan dan mengatur. Tidak boleh disaingi oleh manusia, benda, barang ini dan sebagainya itu tadi. Nah, itu sudah bulan yang kemarin sudah dibahas, bulan November. Bulan Oktober beda lagi ke belakang. Kalau haknya Allah itu hak untuk diibadahi, maka yang bulan Oktober itu ya, orang tidak boleh bereaksi negatif terhadap takdirnya Allah. Tidak tahu apa takdirnya. Kemarin sahabat soleh kita, ahli ibadah kayak panjenengan, kayak saya, mudah-mudahan Allah mencatatnya dengan benar. Habis sholat tiba-tiba dipundhut di masjid, betul Pak ya? Sudah, haknya Allah itu. Ya, kita tidak boleh lagi mengatakan andai kata tadi tidak ini tidak. Sudah, Allah menghendaki begitu Mas di masjid. Habis sholat, dohirnya nikmat, begitu Pak ya? Iya. Ada orang itu di situ, ini dibahas itu. Maja'a fi munkiril qadar. Di bab itu yang dibahas adalah mengingkari qadarnya Allah. Itu sudah takdirnya Allah. Udah biarin aja. Ya. Bab sebelumnya lagi September kalau tidak salah itu membahas yadunnuna billahi ghairal haqqi dzannal jahiliyah. Tidak boleh orang berprasangka jelek kepada Allah. Apa maunya Allah itu? Orang-orang masih sehat, tidak tahu Mas, tidak ngerti. Jadi orang Islam itu begitu, maka ketika dia sehat seperti jenengan dan saya, tidak lain dan tidak bukan, sehatnya dipakai ibadah. Itu maksudnya Pak ya. Ketika punya duit ya duitnya salah satunya dipakai untuk berfungsi ibadah kepada Allah. Punya jabatan juga begitu. Tapi ada enggak orang punya jabatan tapi dipakai mendolimi orang lain itu? Iya, jangan emosi Pak, biasa aja enggak boleh. Ya. Iya Pak, apa enggak dimintai pertanggungjawaban? Ya pasti. Ya, nah di situ. Maka wujubut ta'zim, wajib mengagungkan ini bagian dari tauhid.
Nah sekarang saya ingin bahas melanjutkan dengan panjenengan, termasuk dari mengembalikan haknya Allah tadi apa? Kathratul halaf, bab 62 Pak. Nggih bener ya. Kathratul halaf, banyak sumpah. Loh, banyak sumpah aja kok dibahas. Nah ini loh pentingnya itu. Banyak sumpah. Sumpah itu apa sih Pak? Saya di sini menerangkan 2 kali apa 3 kali gitu kalau nggak salah. Apa sumpah itu? Ya begini ini kalau pengajian nggak pakai ulangan itu kan begini. Iya. Iya, sembarang bener Pak. Pak Guru tidak boleh menyalahkan muridnya. Kalau jenengan mundur di kitab, sumpah itu adalah tahqiqul amri au taqiduhu bi dzikrismillahi ta'ala au sifatin min sifatihi. Gampangnya begitu, pakai cara Jawa yang rada vulgar gampang ya. Nyatut jenenge Allah. Ngerti nyatut jenenge Allah itu ya? Memakai nama siapa? Allah. Untuk meyakinkan satu perkara. Ini ada perkara barang hilang, uang hilang, ada peristiwa begini-begini. Lah untuk meyakinkan itu, apakah seorang A ini, apakah seorang B itu yang berbuat, yang memindah, yang mengambil, yang mencuri, naudzubillah min dzalik, maka dia sumpah dengan menghadirkan nama siapa? Allah. Dalam bahasa halaf, menurut bahasa Arab, bahasa sumpah boleh pakai wallahi. Boleh pakai tak. Kalau pakai tak, tawahi. Boleh pakai apa? Billahi. Bahasa Indonesianya sama, demi Allah. Lah orang kalau sudah menghadirkan nama Allah, itu namanya takzim. Nah itu yang saya katakan di awal tadi Pak, mengagungkan Allah. Makanya orang Islam itu tidak boleh sumpah nama selain dari Allah. Itu termasuk asyirkul asghar, syirik kecil. Ya nama Allah saja Mas. Orang yang tidak paham dan tidak mengerti menggunakan nama Allah digandeng dengan nama Rasul seolah-olah lebih mantap, padahal tambah salah. Demi Allah, demi Rasulullah. Nah itu enggak. Rasulullah sudah dipundhut sama Allah, sudah selesai tugasnya. Tidak tahu. Yang benar demi Allah saja. Nah orang yang sumpah menggunakan nama Allah itu namanya ta'zim, mengagungkan. Sebaliknya orang yang menggunakan banyak sumpah itu berarti tidak mengagungkan Allah. Nah ini yang dibahas itu yang banyak sumpah itu tadi. Yang dibahas adalah banyak sumpah. Tidak disuruh sumpah, sumpah. Barang yang kecil, hirang, yang remeh, nilainya tidak sampai 10.000, sumpah. Pakai nama siapa? Allah. Itu tidak mengagungkan Allah. Pakai cara Jawa, nama Allah itu sudah pakai sebagai sego jangan. Itu tidak boleh di tauhid kita. Makanya dulu ada pertanyaan, nah sekarang saya ulangi pertanyaan itu. Kalau orang sudah sumpah demi Allah saya tidak mencuri, misalkan, ini bukan siapa-siapa ya, naudzubillah min dzalik. Terus ada orang datang, ini Pak, buktinya ini, ada map ini, ada beberapa catatan ini, buktinya sampai yang menggelapkan. Sampai nilainya apa 270 miliar. Jenengan niku sing ditelok ngono tok ae. 270 triliun. Tapi orangnya bersumpah demi Allah saya tidak sumpah. Nah pertanyaan saya tadi, yang dipakai apanya? Sumpahnya apa buktinya? Mengabaikan Allah. Lah ya, kalau yang dipakai buktinya mengabaikan sumpahnya ya benar, mengabaikan Allah, mengabaikan sumpah, ya betul Pak ya. Kalau orang yang sumpah bilang gini, saya itu Mas sudah sumpah demi Allah, masih nggak dipercaya.
Terus nama siapa? Nama Nabi tidak boleh, nama wali nggak boleh, nama malaikat tidak boleh. Sudah nama Allah saya pertaruhkan dan saya ini mengagungkan Allah walaupun itu 270 triliun. Nah itu kalau di tauhid, nah ini sebelum dijawab, kalau di tauhid lesannya orang ini dijaga Pak. Saya ini orang beriman, syahadat tentang Allah, benar-benar tidak. Kalau saya mengambil walaupun cuma 1 rupiah, 2 rupiah, 10 rupiah, enggak berani ini menggunakan nama Allah, itu enggak berani. Nah itu kalau pakai cara Jawa lakar ya lakar enggak ya enggak. Itu loh Pak, enggak berani. Jadi kalau dia sama sekali tidak, bukti bisa direkayasa. Itu dalam pandangan tauhid. Tapi kalau semuanya orang sudah bertauhid, aman. Dalam konteks sumpah ini dia nggak berani segala sembarangan sumpah itu. Kalau iya ya enggak ya enggak. Maka saya mengulangi keterangan yang ada di dalam surat Al-Maidah 89. Ini dibaca sepintas saja berkaitan dengan khalaf. Jadi saya ulangi, khalaf itu tahqiqul amri au ta'kiduhu bi dzikri bismillahi ta'ala au sifatin min sifatihi. Meyakinkan satu perkara dengan menyebut nama Allah atau sifat Allah. Ya. Nah, jadi dia itu ta'zim berarti mengagungkan, tapi kathratul khalaf, banyak sumpah, laisa bi ta'zimillah. Annahu laisa fi qalbil khalif min ta'zimillah. Orang yang banyak sumpah itu di dalam hatinya terselip keyakinan bahwa dia tidak mengagungkan Allah. Nah, jadi wallahi, demi Allah itu serius. Tapi di masyarakat kita orang sumpah nama Allah kemudian diingkari, ada nggak Pak? Oh banyak, betul itu. Kalau jangan nanti baca dendanya atau kafaratnya enteng. Tapi risikonya dalam bidang akidah, walaupun tidak ada keterangan itu adalah bagian dari syirik, tapi ini adalah dosa besar dia. Orang yang melecehkan Allah subhanahu wa ta'ala, nama Allah dibuat main-main hanya supaya tidak kena pasal ini, pasal itu, ayat ini, ayat itu, sekian tahun dan sebagainya. Supaya saya itu meyakinkan orang lain, maka saya sebelum memangku jabatan 5 tahun yang akan datang disumpah dengan menggunakan nama Allah. Nanti kalau selesai 5 tahun saya untuk meyakinkan rakyat, saya akan sumpah lagi pakai nama siapa? Allah. Kalau sudah selesai 2 periode, kalau bisa ditambah, kalau bisa. Kalau enggak, ya wassalam. Nah itu enteng itu, monggo. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum, monggo. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Jadi jahiliyah wallahi itu biasa. Bahkan bukan hanya wallahi, nama selain dari Allah, bi abi wa ummi, dengan demi bapakku, demi ibuku. Nah, sumpah menggunakan nama selain Allah setelah zaman Islam tidak boleh. Ada orang sakit diparani Rasulullah, ditanya, ala arki kabiru kiatin ja'ani biha Jibril. Pak, sampean mau tak ruqyah, tak bacakan doa, saya bisa begini diajari Jibril. Nah orang itu sumpah menggunakan nama bapak ibunya, bi abi wa ummi ya Rasulullah, demi bapakku, demi ibu. Terus pokoknya jahiliyah itu tidak karu-karuan lah. Nah namanya aja jahiliyah Pak. Ya. Nah ini menggunakan nama Allah itu sudah harian lah, segojangan kata panjenengan tadi. Kalau jenengan mau mempelajari khusus syarhu masail jahiliyah itu ya, ada 100 tema judul tentang karakter jahiliyah yang ditentang oleh Nabi itu ya. 100 judul jahiliyah. Nah, ungkapan-ungkapan jahiliyah yang tidak sejalan dengan Islam dihapus sama Nabi. Nah itu kalau dipelajari kan butuh waktu 10 tahun ya. Kalau 1 bulan sekali ya, 10 tahun jenengan sekarang 70 berarti 80. Kalau sekarang 80 berarti. Wes lanjut Pak, monggo apa?
tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman, tapi Allah menghukum kamu disebabkan dengan sumpah-sumpahmu yang disengaja. Jadi kalau sudah sumpah sengaja nama Allah, ta'zim, mengagungkan, tidak boleh seenaknya itu tadi. Nanti setelah bahas itu kita lanjutkan kathratul halaf tadi, banyak sumpah. Gimana kafaratnya kalau orang itu sumpah lalu mengingkari sumpahnya? Monggo. Maka kafaratnya yaitu denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dan makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga. Ya, fa kafaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Jadi yang pertama urutannya membeli makan 10 orang miskin. Satu orang sumpah lalu dia mengingkari sumpah. Kalau 560 orang sumpah lalu diingkari semuanya, berarti yang diberi makan berapa itu? 560 kali 10 berapa? Itu anggarannya besar, Pak. Lanjut, monggo. Atau memberi mereka pakaian, kiswatuhum, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Kalau nggak bisa, famalam yajid fasiyamu thalathati ayyamin. Lanjut, Pak. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah 3 hari. Terus dari kafaratu aimanikum, itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Yang terakhir ini, Pak, yang penting itu di kitab aslinya itu cuma ditulis yang akhir, karena yang kafarat itu tidak dimasukkan dalam akidah tauhid, hanya di fikih. Denda memberi makan 10 orang miskin atau pakaian mereka, atau kemudian memerdekakan budak, atau kalau tidak bisa puasa 3 hari. Itu tidak terkait dengan tauhid. Tapi yang terakhir itu tauhid dimasukkan dalam kitab itu, potongan dari ayat yang terakhir. Apa bunyinya? Terjemahnya? Dan jagalah sumpahmu, demikianlah Allah menerangkan. Pendek, Pak. Apa tadi? Jagalah sumpah. Saya tanya, gimana caranya menjaga sumpah? Baru itu tauhid, jaga sumpah itu. Waqfadu aimanakum, jagalah sumpahmu. Ya, waqfadu aimanakum kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Dan begitulah Allah menerangkan ayat-ayatnya agar kamu bisa bersyukur. Jangan kalau saya ditanya, sampai menjaga sumpah tadi, perintah Allah itu dari sisi akidah atau tauhid supaya kita menjaga. Oh, sudah menjaga. Gimana caranya? Nah, kalau diperlukan sumpah ya sumpah, Pak. Saya ditanya orang, Ustadz kalau itu sumprit, sumprit itu bukan sumpah, Pak. Sumpah itu tadi menghadirkan nama Allah, dan itu takzim, mengagungkan. Lah kalau sudah mengagungkan, orang yang bertauhid itu diwajibkan untuk menjaga sumpah. Nah, menjaga sumpah itu ada satu, ya, khifduha ibtida al khalaf au qabla al khalaf, sebelum sumpah. Yang kedua adalah khifduha wasaton, di tengah-tengah ketika orang itu sumpah. Yang ketiga khifduha intihaul khalaf, selesai dari sumpah. Jadi ada 3 poin berkaitan dengan menjaga sumpah. Pertama adalah qoblal khalaf yang kedua fi wasatil khalaf, di tengah-tengah sumpah, fi intihail khalaf, di akhir sumpah. Apa maksudnya? Nah, kalau qoblal khalaf, sebelum sumpah, ini dia harus mengukur terhadap ini benar enggak, saya ini bohong apa tidak, mau enggak saya disumpah. Kalau diperlukan untuk meyakinkan suatu benda, barang dan hilang, dan saya betul-betul tidak, ya saya harus bersumpah. Itu di awal atau qoblal khalaf itu, bendanya dan barangnya harus betul-betul bernilai tinggi. Kata panjenengan kalau 700, 270 tadi itu sudah nilainya luar biasa banyaknya, Pak. Nah, kalau tidak ya dia sumpah menghadirkan nama Allah. Nah, kemudian yang kedua di tengah-tengah tadi, wasaton tadi, ya,
Itu kalau sumpah menggunakan nama Allah, dan tidak boleh banyak sumpah. Barang yang remeh sumpah, tidak bernilai sumpah. Di Sidoarjo itu saya pernah ditanya ibu-ibu, boleh saya ceritakan di sini? Boleh. Kalau itu ilmu boleh, bukan mengolok-olok siapa-siapa. Ustaz, tanya, menyumpahi suami boleh tak? Loh kenapa Bu kok disumpahi? Pulangnya sering terlambat. Ya, kok baru pulang? Biasanya kan sudah 2 jam, 3 jam yang lalu rapat. Demi Allah, ngerti maksudnya Pak? Besok lagi terlambat lagi. Kok terlambat? Tadi makan-makan sama teman. Demi Allah. Besok lagi macet dan sebagainya. Ya, saya jawab, suami istri itu tidak itu yang diperlukan di rumah tangga untuk meyakinkan tadi. Tidak boleh, ya. Tetapi yang dipelihara, dijaga adalah kedua belah pihak harus sama-sama bisa dipercaya. Karena itu ada perjanjian yang kuat di antara suami dengan apa? Istri. Saya sebutkan terus, saya tambahi keterangan begini, gini loh Bu. Ini kitab ya, bukan saya. Ada istilahnya syar'i dan ada istilahnya qadari. Yang syar'i mbok sekali tempo bisa ngaji bareng, bisa sholat bareng, bisa istighfar ini dan sebagainya. Itu syar'i semuanya. Jangan umroh bareng terus, tapi yang gini-gini enggak, yang enggak pakai biaya. Umroh bareng ya boleh-boleh juga. Itu yang syar'i. Yang qadari itu mohon maaf Bu ya, ini kitab itu menerangkan begitu. Bapak itu senangnya apa di rumah atau sebaliknya, ya. Istri itu senangnya apa? Misalkan kalau bapak itu senangnya jenengan itu pakai baju kuning, ya sering-sering pakai baju kuning di rumah. Boleh Pak? Kalau ibu pakai baju sekian tok, misalkan begitu ya, karena itu di rumah di kamar boleh nggak? Yang ada cuma suaminya tok, anak-anaknya sudah keluar semuanya. Kalau bapak itu senang, misalkan mohon maaf ini bukan porno ya. Kalau bapak itu senangnya itu melihat istrinya rambutnya diurai sekian, ya janganlah rambutnya sampai itu ditali ke atas, ditali pakai karet, jangan gitu. Digoncet ke atas, jangan. Itu seneng. Nah itu nanti itu kitab itu menyarankan begitu. Jadi mitsaqan ghalidha itu semakin kuat, tidak perlu disumpahi. Nanti masuk di wilayah tauhid kalau begitu. Kalau keliru masuk di wilayah tauhid itu bisa syirik. Kalau keliru, ya contohnya itu tadi kasratul halaf, banyak sumpah, walaupun derajatnya tidak sampai pada itu perbuatan apa? Syirik. Nah sekarang panjenengan didhawuhi Nabi lewat kitab ini, hadisnya riwayat Imam At-Tabrani, sanadnya sahih. Mudah-mudahan bukan kita Pak yang dikena seperti yang disebutkan oleh Rasulullah itu. Nabi dawuh dalam bahasa kita terjemahnya, ada 3 golongan, 3 kelompok manusia yang besok itu enggak direken. Ya, apa hadisnya? Salah satu la yukallimuhum wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan manusia yang besok pada hari kiamat itu tidak diajak bicara sama Allah dan tidak disucikan mereka, dan mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Jadi ini penderitaannya bertumpuk-tumpuk Pak. Satu, tidak diajak bicara. Wes itu ada Imam Ahmad bin Hanbal ada keterangan sendiri mengenai besok di akhirat, apakah Allah itu bicara sama manusia apa tidak. Ini ada keterangannya. Menurut Imam bin Hanbal iya. Bagaimana caranya itu bukan urusan kita sekarang ini di dunia. Tapi kalau hadis ini menyebutkan la yukallimuhumullahu, tidak diajak bicara. Saya tidak membandingkan dunia dengan di akhirat Pak ya. Sekarang aja di dunia saja. Mohon maaf, naudzubillah, bukan kita. Orang ada sak kantor yang biasanya guyup rame ini atau sak institusi atau apalah itu ya. Tapi ada satu orang yang semuanya sepakat orang ini nggak usah direken, aja dijak ngomong. Iya. Lah ini orang digitukan sama Allah Pak. Bukan hanya itu, yang kedua apa? Monggo Pak.
wala yuzakkihim, monggo. Tiga orang yang mereka itu tidak diajak bicara dan tidak disucikan Allah. Nggih, satu. Yaitu mereka menerima azab yang pedih, yaitu orang yang sudah. Bentar, saya ulangi mulai dari apa tadi? Ada 3 kelompok manusia yang tidak diajak bicara sama Allah, wala yuzakkihim, dan tidak disucikan. Coba sampai di situ dulu. Orang meninggal, ini Pak siapa? Handoyo. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya, mengampuni segala dosanya. Zahirnya orang itu rajin ke masjid, ya, dan biasanya duduknya sebelah pojok. Biasanya kalau selesai saya ngaji itu yang maju dulu ya Pak Handoyo itu. Saya malah diguyani, cek kuat ngene kok. Nggih, pangestune panjenengan. Ya itulah Allah. Kemarin bercengkrama, sekarang sudah enggak ada. Wallahu a'lam. Nah, orang itu Pak, secara fisik ya, kalau wafat itu disucikan oleh tetangganya, oleh temannya, oleh jamaahnya. Jadi makanya saya nganjurkan di mana-mana supaya orang Islam itu nyantol di masjid. Ngerti maksud saya? Bayangin kalau orang Islam sama sekali tidak pernah ke masjid, mohon maaf Pak. Tapi kalau nyantol kan enak. Oh iya, jamaah di sini Pak, alhamdulillah. Ya, ada jamaah saya di Sidoarjo itu meninggalnya di sana, di Solo. Keluarganya minta dimakamkan di sana karena aslinya di sana. Walaupun sudah penduduk Sidoarjo. Cari-cari kuburan ke sana kemari, cari yang kuburan menurut keluarganya syar'i. Tidak campur dengan salib, dengan macam-macam itu Pak. Boleh tak? Begitu ya. Artinya di kuburan itu loh, dia minta ya, ketemu miliknya yayasan tertentu di situ. Syaratnya apa? Dikasih lembaran formulir, suruh ngisi nama, tempat dan sebagainya. Ada keterangan begini. Ini jamaah di mana? Di Sidoarjonya itu loh, jamaah di mana? Tiap harinya. Takminnya suruh tanda tangan di Sidoarjo sini. Ngerti maksud saya? Ya kalau sudah sebuah masjid sering ini bercengkrama dengan kita, sholat, sujud, rukuk bareng, kan jamaah kita semuanya. Ya. Wes, saya balik ke sini. Jadi orang itu disucikan secara fisik adalah dimandikan, betul Pak ya? Dikafani. Nah kemudian disolati itu menghapus supaya ada semuanya kesalahan, dosa-dosanya diampuni. Makanya doanya Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa silhu bil ma'i wa thalji wa barati wa naqihi minal khotoya, dan seterusnya. Tapi andai kata masih wafat orang itu, sudah dimakamkan, masih ada salah dan dosa, asal tidak syirik, masih ada kemungkinan diampuni? Masih ala masyiatillah. Tapi kalau syirik itu harga mati Pak, harga mati. Tidak boleh orang bermain-main dengan syirik itu, karena itu menyangkut haknya Allah. Qadarullah, ditakdirkan Allah, panjenengan ini orang yang gemar ngaji tauhid, bukan karena saya, naudzubillah min dzalik, ingin memperbaiki akidahnya. Nah 3 orang tadi, salasatun la yukallimuhum wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan tadi yang tidak diajak bicara, itu sudah menderita, tidak disucikan, kalau ada dosa-dosa tidak diampuni. Kemudian lebih daripada itu, walahum adzabun alim, dan mereka dapat siksa yang apa? Pedih. Siapa saja Pak? Monggo. 1, orang yang sudah tua atau beruban yang melakukan zina. Yes. Kalau masih muda? Loh, hadisnya Rasulullah jangan tidak boleh, tidak serius. Jangan gitu Pak, sembrono, gak bahaya. Bukan tidak apa-apa. Jadi fahamnya begini, memahami hadis ini. Ini realitas hukumnya Allah di dunia.
Bapak-bapak yang sudah yuswa 50, 55, 60, mohon maaf, nafsu birainya semakin meninggi, melonjak-lonjak apa semakin turun? Turun. Itu hukumnya Allah, Pak. Tidak usah diomongkan, orang itu sudah mengerti. Ayo jangan mau pakai jamu apa? Tidak bisa. Loh ya Pak Ustadz, iya. Makanya Mas, sakinah antara suami dan istri itu maknanya dua. Litaskunu ilaiha. Satu mahabbah, cinta, yang satu adalah syahwat. Yang bisa luntur mana? Ya cintanya nggak boleh luntur, Pak. Semakin sepuh suami istri boleh nggak saling mencintai? Oh, harus syahwat, Pak. Kecuali kalau cintanya itu sekonyong-konyong. Itu ditulis di kitab tauhid itu, sakinah itu maknanya dua. Lah ini zahirnya, ini juga hukumnya Allah. Kalau sudah sepuh itu nafsu birainya tidak ada, wajar. Tapi berzina berarti marahnya Allah tambah serius gitu loh maksudnya. Bukan berarti yang masih muda boleh Pak, jangan, asal tobat, jangan begitu Pak. Bahaya tuh. Jangan, tetap tidak boleh. Hanya saja mohon maaf ada hukum yang beda Pak, bener. Hukumnya yang beda antara muhsan dengan ghairu muhsan itu di fikih. Orang berzina yang sudah punya suami, punya istri dengan orang berzina, naudzubillah min dzalik, bukan keluarga kita semuanya, ya, yang belum punya suami, belum punya istri, itu hukumannya bisa beda. Nah, begitu. Cuma di negara kita mohon maaf kan tidak itu diperhatikan, tidak diperhatikan tentang perzinahan itu. Ada negara yang namanya perzinahan itu saling memaksa satu dengan yang lain. Kalau suka sama suka berarti apa? Tidak, ya nggak begitu. Ya kalau ada orang bilang gitu, sama ya nggak begitu Mas Bro, begitu loh ya. Ya sama saja zina itu, ya. Naudzubillah min dzalik. Usyaimitu zanin. Bukan itu yang dibahas kaitannya dengan judul. Yang kedua, ailun mustakbirun, mirip dengan itu, cuma sisi yang berbeda yang dibahas. Apa itu? Ailun mustakbirun. Orang larat yang coka. Ya. Yang kaya boleh Pak? Oh, tidak boleh. Sebenarnya lebih dahulu masuk surga yang mana sih antara orang kaya dengan orang miskin itu? Hah? Ya tergantung kan. Tapi yang jelas hisabnya semakin apa? Lama. Mudah-mudahan kalau Allah memberikan rezeki kepada keluarga kita, anak cucu kita, menantu kita, semuanya itu halal menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bahas adalah rajulun ja'alallahu bidha'atahu la yashtari illa biyaminihi wa la yabi'u illa biyaminihi. Monggo Pak. Dan orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Iya. Ja'alallahu bidha'atahu, menjadikan Allah sebagai barang dagangan. Loh, coba. Ini berarti kathratul halaf. Lah kalau kathratul halaf laisa bita'dzimillah, orang itu tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Menjadikan Allah sebagai barang dagangan. Wujudnya gimana Pak? Monggo. La yashtari illa biyaminihi wa la yabi'u illa biyaminihi. Monggo. Ia tidak membeli dan tidak pula menjual kecuali dengan bersumpah. Jadi kalau dia mau membeli dari seseorang benda dan barang yang mau dia beli, untuk meyakinkan yang menjual ini benda ini barang ini asli begitu ya, produk dari satu daerah tertentu yang sudah apa namanya sudah dianggap populer dari situ, demi Allah, nah begitu loh. Baru dia kalau orang yang sumpah demi Allah ini asli, demi Allah belinya sekian, demi Allah ini, nah baru dia beli karena yakinkannya dengan demi Allah tadi. Sebaliknya kita sendiri juga begitu, bukan kita, orang lain yang menjual juga begitu. Dia tidak menjual benda dan barang itu kepada orang lain kalau tidak meyakinkan calon pembelinya itu dengan dia apa? Sumpah. Pertanyaan saya, yang mirip-mirip begitu ini disebutkan di hadis, ada nggak di 2024 itu Pak? 2023? Nah, begini itu sudah dibahas sama Nabi.
Mengapa kok begitu? Laisa bita'zimillah. Oleh Al-Utsaimin itu diberi keterangan, hadis itu disyarahkan. Orang yang sumpah, yang bolak-balik sumpah tadi, barang-barang yang remeh itu sumpah jadikan Allah sebagai seperti barang dagangan, itu tidak mengagungkan Allah tadi. Padahal orang bertauhid tadi kalau sudah syahadat, wujubut ta'zim, mengagungkan Allah. Allah satu-satunya yang diibadahi tadi. Nah, begitu. Nah, ada tambahan hadis ya. Halaman yang berikutnya, khairu ummati qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Nah, ini Pak, monggo. Sebaik-baik umatku kata Nabi. Umatku adalah mereka yang hidup pada masaku. Terus kemudian generasi berikutnya. Terus kemudian generasi berikutnya lagi. Ini hadis sahih loh Pak. Kira-kira kalau sampai 2024 zamannya jenengan, zaman saya, ini disebut Rasulullah berapa kali ya? Ribuan kali. Khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku zamanku ini loh Mas. Tsumma ladzina yalunahum, setelah itu sesudahnya. Tsumma ladzina yalunahum, lalu sesudahnya. Nah, yang saya tanyakan, kalau sampai 2024 eranya jenengan era saya, kira-kira disebutkan Nabi berapa kali? Sudah 1400-an ya Pak. Jadi dari situ saja Nabi sudah memberikan penjelasan bahwa sebaik-baik umatku ini zamanku ini. Sebaik-baik dalam arti implementasi daripada agama itu tadi. Berarti kita ini beragama sesuai dengan yang diajarkan oleh siapa? Nabi. Betul Pak? Tak selipkan dulu ya, sedikit ada keterangan begini. Besok di akhirat itu Nabi itu diberi fasilitas oleh Allah telaga. Namanya? Panjang lebarnya sama dengan perjalanan 1 bulan orang berjalan. Tidak diterangkan berjalannya pakai apa. Ya. Tidak diterangkan berjalannya pakai apa. Kalau orang mendekati itu melihat airnya itu jernih putih luar biasa, lebih putih daripada susu. Tapi kalau orang mengambil airnya kemudian dibau, dicium, itu baunya seperti minyak yang harum, minyak kasturi. Tapi kalau orang mengambil air itu diminum, maka sepanjang hidupnya orang itu tidak dahaga, tidak haus. Lah itu kalau pas panas kentang-kentang bocor ke sini gimana? Iya. Ada terusnya Pak. Ini kaitannya dengan tadi ya. Nabi mengatakan sebaik-baik umatku zamanku ini, khairu ummati qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Terus jangan saya tanya, kira-kira sampai sekarang itu disebut Rasulullah yalunahum itu berapa kali? Nah, lalu tak selipkan ini. Terus telaga itu didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah itu berkenan mengambil air dari telaga, diberikan kepada umatnya. Di belakang Rasulullah itu ada umatnya yang bergerombol mengerumuni Nabi, datang menuju ke Nabi sebagai umatnya, bangga. Dan Nabi mengenali tanda-tanda mereka. Apa tanda-tanda mereka? Di wajahnya ini berseri, di tangannya ini juga berseri, kemudian di kakinya juga berseri-seri. Akibat daripada apa itu? Wudu. Maka di fikih itu ada istilah tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Sedangkan tadi sudah wudu dipakai sholat misalkan, lalu tidak batal, wudu lagi boleh? Boleh. Itu namanya tajdidul wudu. Nabi mengenali tanda-tanda itu Mas. Tapi ada kelompok-kelompok orang yang dihalau, tidak boleh menerima air dari telaganya Nabi. Nabi bilang gini, ya Rob, wahai Tuhanku, ya Allah itu ya, fa'akulu ay Rabbi ashabi. Lalu saya menyampaikan kepada Allah, itu umatku. Kenapa dihalang-halangi? Kenapa dihalang-halangi tidak boleh? Saya mau ngambilkan. Dijawab fayaqulu wa la tadri ma ahdatsu ba'daka. Muhammad,
kamu tidak tahu orang-orang itu setelah kamu tidak ada, agama itu diganti-ganti, tidak menurut yang kamu ajarkan. Ngerti maksud saya? Jadi jenengan dan saya itu beragama sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Nambahi juga jangan, mengurangi juga jangan. Kalau di fikih itu nambahi namanya bid'ah. Kalau di tauhid menyimpang dari si tauhid itu namanya syirik. Dan itu paling besar, dosa paling besar. Ya, dikiranya nggak ada apa-apa. Entah berapa kali mendengarkan dari saya. Imam Malik itu mengatakan, "Mani ibtada'a bid'atan wa iyarahu hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Siapa yang membuat bid'ah yang baru, walaupun orang itu menganggap ini baik, berarti orang itu telah menuduh Nabi Muhammad itu telah mengkhianati risalahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak boleh. Makanya dengan dibina di masjid, ikut di sana, kewajibannya takmir, mencarikan. Mohon maaf, bukan saya juga perlu belajar lagi Pak, ilmu saya tidak banyak. Dicarikan para asatidz yang mumpuni di bidangnya, di fikih mana, di tauhid mana, supaya umat ini tidak terjerumus pada perbuatan yang salah ibadahnya. Betul Pak ya? Iya betul, benar Pak. Ya, itu mestinya masjid-masjid itu harus dianggarkan di APBD Pak. Betul, iya kan? Mengapa? Karena tanggung jawabnya membina akidah dan ibadahnya masyarakat itu termasuk orang yang punya kebijakan, pemangku kebijakan. Dalam sudut pandangan Islam itu pemerintah ikut kewajiban. Ini umat saya ini tauhidnya baik semuanya apa enggak? Harus begitu. Tapi sekarang kan enggak, bah kamu syirik, bah kamu tauhid, kadang-kadang dikai contoh malahan syirik gitu ya. Ya. Betul Pak ya? Malah nyontoni itu malah. Gak enak ini ngomongnya. Ya. Ada lafal hadis yang lain lagi, orang yang minta untuk diambilkan air dari telaga tadi. Innahum minni, kata Rasulullah. Ya Rabb, ya Allah, itu umatku. Fayuqalu innaka la tadri ma baddalu ba'daka. Lalu dikatakan kepada Nabi Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka rubah agamanya setelah kamu tidak ada. Itu tidak ajaranmu dilakukan. Nah itulah maka kewajiban tadi saya katakan takmir masjid di mana-mana, ajarkan kepada umat itu mana yang diajarkan oleh Nabi. Mengapa? Karena Nabi di dalam hadis itu mengatakan khairu ummati qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Lalu setelah itu sesudahnya. Nah, begitu. Lalu sampai Rasulullah setelah diberitahu bahwa innaka la tadri ma baddalu ba'daka, kamu tidak tahu Muhammad apa yang mereka rubah setelah kamu tidak ada, fa aqulu, maka Nabi mengatakan syahqan liman baddala ba'di. Celaka bagi orang yang mengganti agama setelah saya. Jadi dikiranya baik, padahal enggak Pak. Jenengan itu sudah mengikuti Nabi, itulah yang kata hadis tadi, baik, sebaik-baik umatku ya ini, maka beribadahnya sesuai dengan itu. Nah itu nanti kalau ngaji ini jodoh dan terus ada kitab yang lain lagi Pak. Di Gunung Sari sudah khatam, tapi ya dibaleni lagi, namanya orang ngaji kan. Ya. Waktu di ngaji di masjid gini manduk-manduk, ya begitu keluar ya sudah lupa. Mudah-mudahan tidak kita gitu Pak ya maksudnya. Masya Allah. Qala Imran fala adri adzakara ba'da qarni marrataini aw thalathan. Yang cerita hadis ini saya ini lupa, Rasulullah itu menyebut tsumma alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum itu berapa kali, 2 kali apa 3 kali ya, saya itu lupa gitu. Itu tidak penting, tapi yang menjadi catatan panjenengan adalah agama yang baik, yang benar adalah yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat.
Terus setelah itu kata Rasulullah, "Tsumma ba'dakum qaumun yasyhaduna wa la yustasyhadun." Monggo. Kemudian akan ada suatu sesudah kamu sekalian orang-orang yang memberikan kesaksian tanpa diminta kesaksian mereka. Itu sumpah itu tadi loh Pak. Nanti Mas lama-lama itu akan ada dari umatku orang itu sumpah, tidak diminta sumpah. Enteng saja menggunakan nama Allah tadi. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani tadi disebutkan, ya, rajulun ja'alallaha bidha'atahu la yashtari illa biyaminihi wa la yabi'u illa biyaminihi. Orang itu menjadikan Allah sebagai barang dagangan. Dia tidak membeli kalau tidak bersumpah, dia sendiri tidak menjual kalau tidak sumpah menggunakan Allah. Inilah yang disebutkan tsumma ba'dakum, kemudian setelah kamu semuanya ada qaumun yasyhaduna wa la yustasyhadun. Mereka itu bersumpah tapi tidak diminta untuk sumpah dewe. Nah itu barang-barang yang remeh sumpah. Wa yakhununa wa la yu'tamanun. Monggo. Mereka berkhianat dan tidak dapat dipercaya. Ya, enggak tahu ini 2024 kemarin sudah ada nggak muncul nggak orang model gini-gini ini. Mudah-mudahan 2025 ini selesai, Pak. Ya ampun, ini tambah nemen. Iya Pak, saya kadang-kadang mikir dole orang bisa dipercaya saya kok ya wangil ndak karu-karuan gitu Pak. Iya toh, orangnya keren, gagah, mentereng, mulai kopiah, sepatu, jas dan sebagainya baru semuanya, ujung-ujungnya nggak bisa dipercaya. Padahal dimulai dengan sumpah. Wallahu a'lam. Inilah apa namanya tugas kita semuanya itu untuk selalu mencari makna-makna dari dua kalimat syahadat. Nanti masih ada lagi Pak berkaitan dengan sumpah. Sumpah itu dibahas 3 kali. Pertama, malam yakna bil khalafi billahi. Orang yang tidak rela sumpah menggunakan nama Allah. Jadi orang ini sudah sumpah menggunakan nama Allah masih gak dipercaya. 1. Sudah lewat. Ini kathratul khalaf, banyak sumpah. Nanti ada lagi apa? Al-aqsamu 'ala Allah, sumpah mendahului kehendaknya Allah. Ya, Allah belum kehendak, tapi kapan? Tidak tahu kehendaknya Allah kapan. Tapi didahului. Misalkan ada anak yang zahirnya malas belajar, demi Allah gak bisa pinter. Nah itu. Ada nggak pinternya anak ini setelah usia 50 mungkin? Ada. Mohon maaf, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan keluarga panjenengan, keluarga saya itu dimudahkan meraih rezekinya Allah ya. Kelihatannya anak itu malas, demi Allah kan gak bisa sugih. Nah, itulah maksudnya, mendahului kehendaknya Allah. Saya punya cerita banyak berkaitan dengan itu. Ya. Sepertinya itu zahirnya itu sudah berat sekali, tetapi Allah kemudian memberikan kemudahan. Tapi tidak saya ceritakan sekarang, tahun depan. Betul Pak? Orang tidak boleh suudzon. Ya? Nah inilah orang kumpul-kumpul taklim yang dibahas itu hadisnya Nabi, dawuhnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, keterangannya para ulama di dalam tafsirnya, di dalam syarahnya hadis itu tadi dan sebagainya. Tidak lain dan tidak bukan, mudah-mudahan memperkuat iman dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.